Halo adik-adik, Shalom. Apa kabar semuanya? Yuk sama-sama kita jawab. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Wah, puji Tuhan, semuanya semangat, semuanya sukacita. Sama di sini, Mbak Yohana juga sukacita. Tahu nggak adik-adik kenapa? Karena sebentar lagi kita mau apa ya? Benar, kita mau menyambut Natal. Siapa yang udah gak sabar menyambut Natal? Ya, Mbak Yohana juga gak sabar banget adik-adik menyambut Natal. Nah, di minggu Advent ketiga ini, Mbak Yohana mau undang adik-adik semua untuk menyalakan lilin Advent ketiga. Buat adik-adik yang sudah menyiapkan lilin di rumah, nanti kita boleh nyalakan lilin bersama-sama ya. Adik-adik, sudah disiapkan lilinnya? Yuk, kita nyalakan lilin bersama-sama. Adik-adik, lilin Advent ketiga yang sudah dinyalakan ini kiranya bisa menjadi pengingat kita untuk selalu menjadi terang Kristus di dunia ini. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan dan kita perbuat, kiranya semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita boleh semakin menjadi terang Kristus. Adik-adik, Mbak Yohana mau undang kita semua untuk memuji nama Tuhan, Everything I Am. Everything I Am. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I be. I give it to you, Lord, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, all you've given me. Everything I have, everything I have, all you've given me, all you've given me. I give it to you, Lord, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Adik-adik, memulai ibadah ini, Mbak Yohana undang kita semua untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari indah yang Tuhan telah anugerahkan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati ibadah Minggu Advent ketiga saat ini. Tuhan, kami mau memulai ibadah ini, biarlah Roh Kudus-Mu boleh tiba di tempat kami masing-masing, memberikan kami hikmat untuk boleh kami mengerti firman Tuhan hari ini, dan juga boleh menjadikan sukacita yang berlimpah di dalam hati kami untuk pujian kami, penyembahan kami hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik,
kita sudah memasuki Minggu Advent ketiga, artinya sudah deket ya sama Natal. Apa yang sudah adik-adik persiapkan di Minggu Advent ketiga ini? Ada yang sudah siapkan baju baru? Atau tas baru? Atau sepeda baru? Wah, kira-kira buat dipakai kemana ya? Karena kan kita masih belum bisa kemana-mana, kita masih di rumah aja. Adik-adik mengingatkan kita kembali untuk bersinar. Let it shine, let the world see our lights. Kita mau pujikan pujian Let it shine. Semuanya pakai gaya ya, ikutin gaya Mbak Yohana. Semuanya boleh ikut tepuk tangan ya. Ayo bangkit berdiri semuanya. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Everywhere I go, everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Kita pujikan ini satu kali lagi ya adik-adik. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Everywhere I go, everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Puji Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau pujikan pujian yang akan dibawakan oleh teman kita Kyoko, Tabur Firman-Mu Padaku. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan senantiasa bersama dengan kita.
Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kesempatan pada minggu ini tanggal 13 Desember 2020 kita akan belajar tentang firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 1 ayat 6 sampai dengan 8 dan 19 sampai 28. Sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita hening sejenak, mari kita tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur. Kiranya kasih setiamu selalu hadir menyertai langkah dan hidup kami. Pada pagi hari ini kami akan belajar tentang firman-Mu. Kiranya Engkau buka telinga hati kami sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku sekalian, Minggu 13 Desember 2020 kita memasuki Minggu Advent ketiga. Kita akan belajar dari Injil Yohanes 1 ayat 6 sampai dengan 8 dan 19 sampai 28. Injil Yohanes 1 ayat 6 sampai 8 dilanjutkan 19 sampai 28. Sudah ketemu semuanya? Mari kita baca. Oke, Pak Yusuf akan membacakan bagi adik-adik dan anak-anakku sekalian yang sedemikian firman-Nya. Yohanes 1 ayat 6 sampai dengan 8. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian seorang tentang orang itu. Saya ulangi lagi. Maaf. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang sedang datang ke dunia. Sedangkan ayat 19 sampai dengan 28 sedemikian firman-Nya. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah firman Tuhan yang
Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hati masing-masing. Anak-anakku sekalian, minggu ini kita memasuki minggu Advent ketiga, di mana minggu penantian dalam kalender gerejawi untuk menyambut kehadiran Juru Selamat. Sebelum kehadiran Juru Selamat telah didahului terlebih dahulu oleh kehadiran seorang nabi atau seorang yang mempersiapkan jalan terlebih dahulu, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, semua karyanya itu dituliskan di dalam kitab Injil Yohanes oleh rasul yang bernama Yohanes. Yohanes bersaksi akan perjalanan kehidupan Kristus. Antara Yesus dan Yohanes itu kedua-duanya adalah rekan kerja atau mitra. Secara biologis, secara kekerabatan, hubungan kedua-duanya itu masih sepupu derajat kedua, karena Maria dan Elizabeth adalah saudara sepupu. Sehingga kalau di dalam tradisi masyarakat tradisional atau orang Jawa mengenal, itu antara Yohanes dan Tuhan Yesus itu secara kemanusiaan itu adalah tunggal mbah buyut gitu. Jadi dalam silsilahnya. Nah, Yohanes Pembaptis ini di dalam berkarya mempersiapkan jalan bagi kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yohanes Pembaptis itu berkarya, banyak orang yang mempertanyakan, terutama orang-orang di sekitar mereka. Siapakah engkau? Mereka bertanya-tanya, mengapa engkau, siapakah engkau, mengapa engkau melakukan pengajaran dan sebagainya. Apakah engkau Mesias? Yohanes mengatakan, bukan. Apakah engkau Elia? Bukan. Apakah engkau Nabi? Bukan. Walaupun pekerjaannya Yohanes Pembaptis itu adalah mengajar sebagai seorang nabi, tetapi Yohanes Pembaptis dengan penuh kerendahan hati mengatakan bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau lagi? Seperti dalam firman. Karena mereka penasaran. Ini kok ada orang yang berani mewartakan tentang kehadiran Mesias, padahal bukan Elia, bukan Nabi, ataupun bukan Mesias itu sendiri. Anak-anakku dan rekan-rekan guru sekolah minggu dimanapun berada, Yohanes Pembaptis hadir menjadi saksi akan terang kasih Tuhan. Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi kehadiran Mesias. Ketika orang lain menanyakan keberadaan beliau, keadaannya mengatakan bahwa apakah engkau Mesias? Maka Yohanes Pembaptis menyatakan bukan. Tetapi kalau kamu bukan, mengapa engkau membaptis? Yohanes Pembaptis mengatakan, aku membaptis dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Yang datang kemudian, dan Yohanes Pembaptis menyatakan dengan kerendahan hati bahwa aku membuka tali kasutnya. Tali kasut itu tali sepatu, itu tidak layak. Begitu sangat rendah hatinya Yohanes Pembaptis. Sehingga ketika orang lain mengagung-agungkan, orang lain mengeluh-elukan kehadirannya, orang lain menanyakan
Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa aku bukan Mesias, aku bukan Nabi, aku bukan Elia. Dalam tradisi masyarakat Yahudi bahwa Elia merupakan adalah Nabi yang besar bersama dengan Musa. Kalau kita ingat di dalam Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, itu ada Musa dan Elia di kanan kirinya. Itu karena Musa dan Elia itu adalah begitu sangat diagungkan bagi masyarakat Yahudi sebagai seorang nabi yang besar. Oleh karena itu ketika ada orang yang hadir, orang yang datang, kemudian orang itu sangat memukau, oh itu Elia, oh itu Mesias. Mesias yang dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi itu tidak diaku sendiri oleh Yohanes Pembaptis. Di sini adik-adik kita memiliki makna, kita memiliki teladan dari apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Yang pertama, bahwa Yohanes Pembaptis datang sebagai orang yang mempersiapkan jalan bagi kehadiran Kristus. Sebagai pembuka jalan. Kalau kita lihat ada iring-iringan itu kan ada sirine terlebih dahulu datang. Wing 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 wing, mobil begitu. Mobil presiden atau apa misalnya pejabat wing wing wing, atau mungkin iring-iringan itu ada pembuka jalan. Nah, Yohanes Pembaptis itu berfungsi di situ sehingga yang akan didatangi atau orang yang lewat itu akan mempersiapkan kehadiran tokoh utama ini. Itu fungsinya seperti itu, Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan. Yang kedua, bahwa Yohanes Pembaptis sebagai saksi terang kasih Allah, di mana Yohanes Pembaptis itu menyatakan bahwa terang kasih Allah itu akan datang dan hadir. Dari situ kita akan memperoleh pelajaran dari Yohanes Pembaptis yang mampu menyatakan terang kasih Allah di antara sesamanya. Kita dapat belajar dari Yohanes Pembaptis tentang terang kasih Tuhan kepada sesama kita. Menjadi saksi Kristus. Apa yang harus dilakukan untuk menjadi saksi Kristus? Yang pertama adalah jujur. Menjadi saksi itu harus jujur. A dikatakan A, B katakan B, C katakan C, benar katakan benar, salah katakan salah. Itu adalah saksi harus satu, jujur. Yang kedua, berani menyatakan kesaksiannya dimanapun berada, di tengah-tengah orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tidak ada keberanian, kita tidak bisa menyatakan diri. Bagaimana cara kita memiliki keberanian? Bahwa siap menyatakan bahwa kita adalah saksi Kristus. Melalui apa? Melalui tindakan kita yang mencerminkan kasih Kristus dalam keseharian. Ada kepedulian, ada perhatian, ada empati, ada simpati. Itu adalah salah satu wujud bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus. Kepedulian, ada teman-teman kita yang sakit, ada teman kita yang menderita, ada teman kita yang kekurangan, kita memberikan kepedulian. Bentuk kepedulian bentuknya apalagi? Kita bertegur sapa, itu adalah bentuk-bentuk kesaksian kita sebagai kasih Kristus. Bahwa kita bersaksi harus berani menyatakan itu. Disiplin, taat pada peraturan. Disiplin, bahwa kita hidup sebagai kasih Kristus dalam saksi Kristus ini harus disiplin. Bagaimana disiplin itu? Taat akan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Tuhan dan warga masyarakat. Akan menjadi pembeda. Bagaimana bahwa kita sebagai saksi terang kasih Kristus, oh seperti itu toh kalau menjadi orang-orang yang sudah menjadi saksi Kristus atau menjadi anak-anak terang.
Yang pertama jujur, kedua berani, ketiga disiplin, keempat adalah tanggung jawab. Kita bertanggung jawab melaksanakan tanggung jawab kita. Dengan demikian kita bisa meneladani apa yang menjadi teladan dari Yohanes Pembaptis di dalam mempersiapkan jalan bagi kehadiran Tuhan. Jadilah saksi Kristus dimanapun berada. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Bersediakah anak-anakku sekalian menjadi saksi Kristus? Mari kita menjadi saksi Kristus dari yang paling sederhana dan paling kecil. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati senantiasa, dan mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berfirman kepada kami pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu Engkau tanamkan dalam hati kami, sehingga kami dapat menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Gimana adik-adik, sudah siap jadi saksi Kristus? Sudah siap jadi terang-terang Kristus di dunia ini? Yuk sekarang kita pujikan pujian penutup kita, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik, menutup ibadah ini kita bawa ibadah kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Ibadah kami boleh berjalan dengan lancar dari awal sampai pada saat ini. Tuhan, mengakhiri ibadah ini, kami mohon penyertaan Tuhan untuk kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan yang boleh menjadi pemimpin dalam hidup kami, menjadi pusat di dalam setiap apa yang akan kami lakukan, supaya kami beroleh terang Kristus itu dan kami boleh membagikannya kepada sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita pujikan sekali lagi, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah skala minggu selanjutnya. Dah.